Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya kita semua dimanapun berada, tetap bersuka cita dan dalam penyertaan Tuhan. Hari ini firman Tuhan, renungan bagi kita, mengawali seluruh aktivitas kita untuk hari ini, dari kitab Injil Lukas, pasal 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, setiap orang tentu membutuhkan atau mendambakan kebahagiaan, sukacita. Sulit membayangkan hidup yang kita jalani ini sama sekali tanpa kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan kekuatan atau tenaga yang jauh melebihi dari kata gembira, jauh melebihi dari kata senang. Karena kebahagiaan itu lahir atau timbul bukan dari kondisi atau situasi kehidupan di luar diri kita. Tetapi kebahagiaan itu datang dari dalam diri kita sendiri. Hari-hari ini banyak orang yang hampir kehilangan kebahagiaan. Bahkan bisa kita katakan kebahagiaan itu seperti barang yang hampir langka. Sukacita itu sepertinya sesuatu yang sangat mustahil untuk kita temukan, untuk kita rasakan. Terutama di tengah-tengah kehidupan yang memiliki banyak tantangan, memiliki banyak kesulitan. Hidup yang cepat berubah. Hari ini kita mungkin bisa senang, tapi esok belum tentu. Hari ini kita tertawa, besok mungkin kita bisa menangis. Seperti itulah kondisi atau realita kehidupan kita. Tetapi bagi sebagian orang lagi, kebahagiaan itu dianggap sangat sederhana. Misalnya, orang bisa berbahagia ketika semua anggota keluarga berkumpul, terutama di suasana Natal dan Tahun Baru yang sudah di depan mata kita. Berkumpul keluarga dari berbagai tempat, berbagai kota dan daerah. Ini sebuah kebahagiaan bagi sebagian orang. Atau bahagia karena di saat-saat tertentu bisa menikmati liburan. Liburan keluar kota, ke tempat wisata dan sebagainya. Berbahagia juga karena di akhir tahun ini akan mendapatkan bonus akhir tahun dari perusahaan atau tunjangan hari raya Natal bagi pekerja di perusahaan atau lembaga. Kebahagiaan juga bisa dipahami, dirasakan ketika bisa memiliki pakaian yang baru di suasana Natal, Tahun Baru yang semakin dekat, dan masih banyak lagi. Tetapi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perlu kita pahami bahwa kesenangan dan kebahagiaan itu adalah dua hal yang berbeda. Apa yang saya sebutkan tadi, berkumpul semua keluarga dalam suasana Natal dan Tahun Baru, mendapatkan tunjangan Hari Raya Natal, bisa mudik pulang kampung ke Bonapasugit, bisa membeli baju baru, bisa berlibur, berwisata,
dan sebagainya, itu masih dalam porsi kesenangan. Karena semuanya itu datang dari luar diri kita. Dan ketika itu sudah terlalui, suasana hati menjadi berubah. Ketika semua nanti, kalau kita nanti suatu saat pulang kampung, berbahagia di sana, tapi ketika kembali lagi ke tempat ini, suasana hati akan berubah. Ketika menerima THR Natal, suasana hati gembira, tetapi kalau THR Natalnya sudah habis, kondisi hatinya juga akan berubah. Itu sebabnya antara kesenangan dan kebahagiaan itu adalah dua hal yang berbeda. Kesenangan itu datang dari luar diri kita dan sifatnya kondisional, sifatnya temporal, sifatnya juga sementara. Tetapi kebahagiaan itu datang lahir dari dalam diri kita sendiri, dari hati kita sendiri. Diri atau hati yang selalu terhubung dengan Tuhan. Jadi kebahagiaan itu hanya dapat kita temukan, hanya dapat kita nikmati dan rasakan secara konstan dan konsisten ketika hidup kita, hati kita selalu terhubung dengan Tuhan. Hidup kita selalu bergantung kepada Tuhan. Hidup kita selalu intim dengan Tuhan dan dengan firman-Nya. Itu sebabnya dalam Matius 5, dalam khotbah Yesus di bukit, Yesus mengkhotbahkan, menyampaikan 8 ucapan bahagia dari kata makarios. Ke-8 ucapan bahagia itu, kalau kita perhatikan, berbahagialah orang miskin, berbahagialah orang yang dianiaya, dan seterusnya, itu semua dalam ketergantungan, dalam keterhubungan, dan dalam keintiman dengan Allah. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan itu tidak pernah terpisah datang dari luar hubungan kita dengan Tuhan. Kebahagiaan itu akan selalu kita nikmati, kita temukan, kita rasakan senantiasa ketika hidup kita sungguh-sungguh terhubung, intim, dan bergantung kepada Tuhan. Dan itu jugalah kabar baik pada hari ini. Itu sebabnya ketika orang banyak dalam ayat 27, sebelum nats renungan kita ayat 28 ini, ketika orang banyak berkata kepada Yesus, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi Yesus menjawab, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Yang mendengarkan artinya kesungguh-sungguhan, membuka diri, membuka pikiran, membuka hati untuk dipenuhi, untuk dikuasai oleh firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Artinya firman Tuhan itu tidak berlalu begitu saja. Ketika menerima firman Tuhan, ketika mendengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh, sepenuh hati, segenap hati, seluruh pikiran, akal, tenaga dikerahkan. Sungguh-sungguh mendengarkan, memelihara. Sehingga firman Tuhan itu bukan hanya berlalu begitu saja, tetapi tersimpan di dalam hati. Sehingga firman itulah yang menguasai, yang memenuhi hati, sekalipun kondisi hidup di luar diri kita ada kesulitan, hari ini berbahagia, besok menangis, hari ini berbahagia, hari ini bergembira, besok ada duka, ada pergumulan, tetapi karena firman Tuhan telah menjaga, memenuhi hidup kita dan kita memeliharanya dengan sungguh-sungguh, maka itulah yang menjadi sumber kekuatan. Maka kesimpulan dari firman Tuhan ini bahwa kebahagiaan itu tidak pernah diberikan Tuhan terpisah dari dirinya dan terpisah dari
firman-Nya. Kebahagiaan itu hanya kita temukan dalam keterhubungan, keintiman, kebergantungan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini, itulah sumber kebahagiaan kami. Sebab Tuhan tidak pernah memberikan kebahagiaan itu terpisah dari diri Tuhan sendiri dan dari firman-Mu. Tetapi kebahagiaan itu hanya kami temukan, kami nikmati dan kami rasakan di dalam keterhubungan kami, keintiman dan kebergantungan kami kepada Tuhan dan ketaatan kami kepada firman Tuhan. Maka lewat firman-Mu hari ini yang sudah kami renungkan, sekalipun kondisi kehidupan kami pasti berubah. Ada duka, ada suka, ada tawa dan gembira, ada kesedihan, ada kekecewaan dan banyak hal yang kami hadapi silih berganti, bercampur aduk ke dalam hati dan pikiran kami. Tapi ketika firman Tuhan kami dengarkan dengan sungguh-sungguh dan kami simpan di dalam hati kami, tempat yang paling terbaik, pusat dari seluruh kehidupan kami. Di sanalah kami menemukan kekuatan, menemukan kebahagiaan dan sukacita, sehingga kami senantiasa bersukacita dan berbahagia menjalani hari-hari kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu di HKBP Limo dalam setiap keluarga, bahkan juga pribadi lepas pribadi. Tuhan yang menjaga, yang menyertai dimanapun mereka berada, yang mereka kerjakan untuk hari ini. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati, sehingga pekerjaan kami dan pekerjaan seluruh jemaat-Mu sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi kami dan kemuliaan bagi Tuhan. Berikan kesembuhan dan kekuatan bagi saudara kami yang masih terbaring sakit dan lemah. Tuhan hiburkan yang masih berduka, dan kami juga bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang menambahkan berkat-berkat yang sangat luar biasa bagi seluruh jemaat-Mu, terkhusus bagi mereka yang berulang tahun sampai di hari ini. Tuhan yang memberikan umur yang panjang dan kebahagiaan bagi mereka. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjaga dan menggembalakan kami dalam hari ini dan seterusnya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan untuk hari ini. Dari HKBP Limo kami menyampaikan selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Horas.